Baik, perkenalkan nama saya Sakti Risana Dharma Prasetyo dengan NRP 20422211029 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Project Dubes Teknologi IoT (EAS). Di sini saya mengambil judul implementasi pengaman komponen pada humanoid soccer menggunakan sensor arus, sensor tegangan, sensor air, sensor api, dan sensor temperatur. Keamanan komponen pada robot humanoid sangat penting untuk memastikan kinerjanya tetap optimal, terutama dalam kompetisi seperti robot soccer, di mana robot beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengaman komponen pada robot humanoid soccer dengan menggunakan kombinasi sensor arus, sensor tegangan, sensor air, sensor api, dan sensor suhu. Sistem yang diusulkan dirancang untuk memantau dan melindungi komponen utama robot dengan mendeteksi potensi bahaya seperti arus berlebih, tegangan lebih, kebocoran air, api, dan suhu ekstrim. Sistem ini memanfaatkan data real-time dari sensor yang diproses oleh mikrokontroler dan ditampilkan pada antarmuka, memberikan peringatan dini untuk mencegah kerusakan pada komponen kritis. Penggunaan sensor arus dan tegangan membantu memantau kondisi kelistrikan sementara sensor air, api, dan suhu, memberikan perlindungan terhadap faktor lingkungan. Sistem ini dirancang untuk memicu pemberitahuan dan mengaktifkan tindakan pengaman jika parameter melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengaman yang diimplementasikan efektif dalam mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap kondisi berbahaya, meningkatkan keandalan dan keadaan robot humanoid soccer. Sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan daya tahan dan performa robot, serta memastikan operasional robot tetap berjalan tanpa resiko kerusakan selama kompetisi. Latar belakang, dalam pengembangan teknologi robot, robot humanoid telah menjadi fokus utama dalam berbagai aplikasi termasuk dalam kompetisi robot soccer. Robot humanoid dalam kompetisi ini diharapkan dapat beroperasi secara otonom dan melakukan berbagai gerakan yang kompleks seperti berlari, menendang bola, dan berinteraksi dengan robot lain. Namun, dengan kompleksitas fungsi yang tinggi, robot humanoid rentan terhadap berbagai potensi kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti arus, lebih tegangan, lebih kebocoran, air, api, dan suhu yang ekstrim. Oleh karena itu, pengaman komponen robot menjadi sangat penting untuk menjaga agar robot tetap berfungsi dengan optimal dan menghindari kerusakan yang dapat mengganggu jalan pertandingan. Komponen utama dalam robot humanoid, seperti motor penggerak, sensor, dan sistem elektronik lainnya, sangat bergantung pada daya listrik yang stabil dan lingkungan yang aman. Kerusakan pada komponen ini dapat menyebabkan robot berhenti berfungsi atau bahkan gagal dalam pertandingan. Sebagai contoh, arus lebih dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit elektronik. Kebocoran air dapat merusak komponen yang peka terhadap kelembapan kelembapan, api dapat menghancurkan bagian-bagian robot, dan suhu yang ekstrem dapat mempengaruhi kinerja motor dan sensor. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengaman yang dapat mendeteksi dan memberikan peringatan dini terhadap kondisi-kondisi berbahaya ini. Sistem pengaman komponen yang menggunakan sensor arus, sensor tegangan, sensor air, sensor api, dan sensor suhu dapat menjadi solusi efektif untuk melindungi robot humanoid dari potensi kerusakan. Dengan adanya sistem ini, robot dapat dipantau secara real-time dan tindak pencegah atau peringatan dapat diberikan sebelum kerusakan terjadi. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan keandalan dan ketahanan robot dalam jangka panjang, sehingga robot dapat beroperasi lebih aman dan efisien selama kompetisi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan sistem pengaman komponen pada robot humanoid soccer yang dapat mendeteksi potensi bahaya secara dini dan memberikan perlindungan maksimal terhadap robot. Sistem ini diharapkan dapat memperpanjang umur robot, mengurangi resiko kerusakan, dan meningkatkan kualitas performa robot dalam pertandingan. Rumusan masalah, bagaimana merancang sistem pengaman komponen yang dapat memantau dan mendeteksi kondisi berbahaya pada robot humanoid soccer seperti arus lebih,
tegangan lebih, kebocoran air, api, dan suhu ekstrim. Bagaimana cara mengintegrasikan sensor arus, sensor tegangan, sensor air, sensor api, dan sensor suhu dalam suatu sistem untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap komponen robot? Bagaimana mengimplementasikan sistem pengaman yang dapat memberikan peringatan dini secara real time apabila terdeteksi kondisi yang dapat merusak komponen robot humanoid? 4. Sejauh mana sistem pengaman yang dirancang dapat meningkatkan keandalan dan ketahanan komponen robot humanoid soccer selama kompetisi? 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengaman dalam melindungi robot dari kerusakan akibat kondisi berbahaya selama operasi? Tujuan dengan adanya riset ini, satu, merancang dan mengimplementasikan sistem pengaman komponen pada robot humanoid soccer yang menggunakan kombinasi sensor arus, sensor tegangan, sensor air, sensor api, dan sensor suhu untuk mendeteksi kondisi berbahaya yang dapat merusak komponen robot. Dua, mengembangkan sistem yang mampu memberikan peringatan dini secara real time ketika terdeteksi bahaya seperti arus lebih, tegangan lebih, kebocoran air, api, atau suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi kinerja robot humanoid soccer. Menganalisis integrasi 5 jenis sensor dalam satu sistem pengaman yang efektif dan efisien untuk melindungi komponen robot humanoid soccer dari kerusakan akibat faktor eksternal yang dapat terjadi selama pertandingan. 4. Menguji dan keandalan sistem pengaman dalam meningkatkan ketahanan komponen robot humanoid sehingga dapat mencegah kerusakan dan memastikan kelangsungan operasional robot dalam kompetisi. Manfaat: 1. Meningkatkan keamanan robot humanoid soccer. 2. Menjamin kelangsungan operasional robot selama kompetisi. 3. Pengembangan teknologi pengaman untuk robot otonom. 4. Peningkatan daya tahan komponen robot. 5. Peningkatan kinerja dalam kompetisi. 6. Aplikasi teknologi di bidang robotika dan otomasi. Baik, robot humanoid soccer adalah jenis robot yang dirancang menyerupai bentuk manusia dengan kemampuan untuk bergerak secara dinamis, seperti berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas tertentu. Dalam konteks robot humanoid soccer, robot ini dirancang khusus untuk bermain sepak bola yang memerlukan kondisi gerak dan kestabilan serta pemrosesan data yang cepat. Sumber daya utama robot humanoid soccer berasal dari baterai, sehingga pengelolaan daya menjadi aspek penting untuk menjaga performa selama bertanding. Nah, pada riset kali ini, saya menggunakan sensor INA 226. Sensor INA 226 adalah modul pengukuran daya atau power monitoring sensor berbasis IC yang dirancang untuk pengukuran arus, tegangan, dan daya secara real time. Namun, pada riset ini, saya menggunakan sensor ini sebagai pembacaan sensor arus dan tegangan. Selanjutnya, ada sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. DHT11 termasuk dalam kategori sensor digital yang artinya output dihasilkan berupa sinyal digital dapat dibaca oleh mikrokontroler atau sistem pengelolaan data lainnya. Sensor ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem pengendalian suhu dan kelembapan ruangan, sistem pemantauan lingkungan, dan aplikasi lainnya yang memerlukan pengukuran suhu dan kelembapan secara real time. Namun, pada sensor DHT11 ini, pada proyek kali ini, saya gunakan sebagai sensor suhunya, karena untuk mendeteksi lingkungan box pada komponen-komponen robot humanoid soccer. Apabila box tersebut dalam kondisi panas, maka fan akan bekerja. Selanjutnya sensor BB02. Sensor BB02 atau flame detector adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi ada nyala api atau kebakaran. Sensor ini biasanya digunakan untuk aplikasi pengaman di lingkungan industri, bangunan, atau sistem otomasi rumah. Nah, untuk sensor flame detector akan ditaruh pada bagian
eh, baterai robot humanoid soccer karena di situ eh, tempat terjadinya rawan ledakan atau kebakaran pada area baterai tersebut. Kemudian adalah sensor air. Sensor air adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya hujan atau tetesan air. Nah, untuk sensor air ini nantinya akan ditaruh pada box bagian bawah pada komponen tempat komponen-komponen pada robot humanoid soccer yang nantinya apabila ada eh, sebuah air, maka di box tersebut akan menyala indikator LED berwarna hijau. Seperti itu. Baik, untuk metode yang digunakan, sensor arus. Metode sensor arus yang digunakan untuk memantau aliran arus listrik pada robot. Jika terjadi arus berlebih atau overcurrent yang dapat merusak komponen elektronik, sensor ini akan mendeteksi kondisi tersebut. Pengelolaan data sensor arus akan menggunakan microcontroller untuk memberikan indikator, lampu peringatan, atau alarm ketika arus melebihi ambang batas yang telah ditentukan. 2. Sensor tegangan. Metode sensor tegangan digunakan untuk memantau level tegangan pada komponen robot. Tegangan yang terlalu tinggi atau over voltage dapat merusak sirkuit elektronik pada robot. Data dari sensor tegangan akan dianalisis oleh microcontroller dan jika tegangan melebihi batas aman, indikator akan diaktifkan untuk memberikan peringatan kepada operator robot. Sensor air. Metode sensor air ini akan digunakan untuk mendeteksi kebocoran atau kelembapan berlebihan yang dapat merusak komponen robot yang sensitif terhadap air. Sensor ini memberikan indikator berupa sinyal digital kepada microcontroller apabila mendeteksi keberadaan air di area sensitif robot. Sensor api. Metode sensor api digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran atau api di sekitar robot. Ketika api mendeteksi sumber api, sinyal akan dikirimkan ke microcontroller yang kemudian mengaktifkan indikator peringatan, misalnya alarm atau lampu berkedip. Di sini akan menggunakan lampu uh, pada cloud, yaitu lampu berwarna merah. Kita akan tampilkan pada cloud. Apabila lampu merah pada cloud mati, berarti sensor api tersebut menyala. Apabila pada cloud tersebut merah masih menyala, itu pertanda masih aman. Sensor suhu dengan fuzzy logic. Nah, pada sensor suhu DHT11 kami menggunakan fuzzy logic. Metode sensor suhu akan digunakan untuk memantau suhu robot. Dalam penelitian ini, suhu akan dianalisis menggunakan metode fuzzy logic untuk menangani ketidakpastian dan memberikan penilaian yang lebih fleksibel terhadap suhu yang terdeteksi. Sistem fuzzy akan memperhitungkan variabel suhu dengan mengategorikan kondisi suhu dalam beberapa tingkatan berdasarkan set fuzzy seperti terlalu dingin, normal, dan terlalu panas. Bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek kali ini yang pertama microcontroller ESP32, sensor menggunakan sensor arus INA, kemudian tegangan menggunakan INA 226 juga, sehingga sensor arus dan tegangan itu seharusnya sudah paket jadi satu dengan INA 226. Seperti yang sebelumnya dibaca, INA 226 bisa membaca daya, arus, dan juga tegangan. Kemudian sensor suhu, selanjutnya eh, sensor suhu, sensor api, sensor sensor api,
sensor air. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian aktuator, ada fan 1, 3 LED modul, 3 relay 1 channel. Nah, total untuk aktuator ada 5, 1 LED, 1 LED, 1 LED, kemudian ada fan 1, kemudian ada relay 1. Total berarti ada 5. Kabel dan power supply, software, dan tools. Nah, ini hasil dari penelitian. Ini merupakan foto tampilan cloud. Ini foto hardware yang telah dibikin. Nah, ini program pada Arduino. Ini program pada cloud. Baik, untuk penjelasan kali ini sampai di sini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan program Arduino IDE pada proyek ini. Selanjutnya, program cloud pada proyek kali ini. Selanjutnya, pengetesan proyek. Oke, telah sampai pada penjelasan program pada Arduino IDE. Untuk yang pertama, ini kita membuat sebuah include, yaitu library apa saja yang kita butuhkan pada proyek kali ini. Di sini saya menggunakan library DHT.h karena kita akan menggunakan DHT11. Bar.h ini indikator indikator library ESP32. Kemudian di sini ada INA226, di sini sebagai library sensor INA226. Kemudian eh, membuat definisi DHT pin 4 karena nantinya eh, DHT11 ini akan ditaruh pada pin 4 ESP32. Seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa disetting juga DHT apa yang mau dibikin karena pada library ini ada pilihannya yaitu DHT11, DHT22, terus sama apa gitu. Aku lupa, yang aku ingat DHT11 sama 22 seperti itu. Kemudian membuat definisi relaynya nanti akan dihubungkan kemana. Ini kita akan hubungkan ke pin 13 ESP32, kemudian LED warna merah ini akan dihubungkan ke pin 19 ESP32, LED warna orange akan dimasukkan pada pin 18 ESP32, kemudian pin LED warna hijau ini akan dimasukkan pada pin nomor 23 pada ESP32. Kemudian pada bagian flame sensor itu akan kita masukkan pada pin 36 pada ESP32, kemudian water sensor kita akan masukkan pada pin nomor 34 pada ESP32. Ini kita membuat address guna untuk digunakan untuk membuat alamat I2C pada INA226. Oke. Di sini kita menggunakan logika fuzzy untuk pada bagian sensor suhu DHT11. Di sini ada float fuzzy low temp dan juga float fuzzy high temp. Oke, seperti itu. Untuk fuzzy low temp, fungsinya keanggotaan penuh satu jika suhu temperatur lebih kecil atau sama dengan 20 derajat Celcius, maka suhu ini sepenuhnya dianggap sebagai suhu rendah. Keanggotaan 0 jika suhu temperatur lebih besar atau sama dengan 29 derajat Celcius, maka suhu ini tidak lagi dianggap suhu rendah. Keanggotaan parsial 0 dan 1
Untuk suhu antara 20 dan 29, keanggotaannya dihitung dengan persamaan 29 dikurang temperatur banding 9,0. Kemudian untuk fungsi fuzzy high temp, fuzzy high temp, keanggotaan penuh 1 jika suhu temperatur lebih besar atau sama dengan 35 derajat Celcius, maka suhu ini sepenuhnya dianggap sebagai suhu tinggi. Keanggotaan 0 jika suhu temperatur lebih kecil atau sama dengan 29 derajat Celcius, maka suhu ini tidak dianggap suhu tinggi. Keanggotaannya parsial 0 dan 1 untuk suhu antara 29 dan 35. Keanggotaan dihitung dengan persamaan temperatur dikurang 29 banding 6,0 seperti itu. Kemudian konsep dasar logika fuzzy, logika Griff, suatu nilai hanya masuk dalam satu kategori, contohnya suhu lebih kecil atau sama dengan 29 dianggap rendah dan lebih besar atau sama dengan 30 derajat Celcius dianggap tinggi tanpa nilai di antaranya. Logika fuzzy, nilai dapat memiliki keanggotaan parsial di lebih dari satu kategori. Contohnya, suhu 25 mungkin 44% rendah dan 56% tidak rendah. Kegunaan logika fuzzy seringkali digunakan dalam kontrol sistem otomatis, seperti mengontrol pendingin ruangan berdasarkan suhu, sistem prediksi seperti cuaca, atau tingkat kenyamanan ruangan. Atau mungkin masih banyak lagi yang bisa menggunakan logika fuzzy untuk sebuah sistem seperti itu. Lanjut di void setup. Di void setup kita menggunakan serial begin 9600 yang nantinya akan ditampilkan pada serial monitor. Apakah relay ini bekerja seperti LED pin orange, green, dan lain-lain. Kita membuat pin mode, ini menulis digital red untuk memastikan keadaan setup pertama, relay agar mati, kemudian lampu warna merah mati, orange juga mati, green mati. Kemudian ini adalah konfigurasi INA, seperti ini. Ini untuk membaca suhu dari DHT11, kita membuat program seperti ini. Kemudian logika fuzzy untuk suhu, ada low temp kayak tadi, fuzzy, dan juga high temp. Ini inferensi fuzzy menentukan status relay. Ini control relay. Ini serial print in atau yang nantinya akan ditampilkan pada serial monitor. Nilai temperatur, relay status. Ini membaca data dari INA, kita membuat program seperti ini. Menampilkan data dari INA. Control red, LED orange berdasarkan arus. Ini belum ditambahin. Arus dan tegangan. Nah, arusnya kita kasih set point 1,50 mA, kemudian sound voltage-nya 1,50 volt. Dan ini membaca data dari sensor flame, programnya seperti ini. Kondisi deteksi api,
Nilai threshold disesuaikan dengan sensor. Ini saya menggunakan 1000 ya. Membaca dari sensor level, kondisi level air, kemudian apabila sensor terkena air, maka LED akan hijau bernyala, akan nyala. LED warna hijau akan mati apabila tidak terkena air. Oke, ini programnya sudah habis. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan program pada Arduino IDE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, langkah-langkah pembuatan Cloud Arduino. Seperti itu. Baik, telah sampai pada Arduino Cloud. Kita pertama, ini isi home dari Arduino Cloud. Seperti ini. Kemudian kita masuk device. Kita bikin device baru di sini. Kemudian di proyek kali ini saya menamai EAS Teknologi IoT karena ini sebuah proyek untuk EAS pada mata kuliah Teknologi IoT seperti itu. Untuk tipe ini tipe board yang akan kami gunakan pada proyek kali ini kami menggunakan ESP32 Dev Module. Selanjutnya Things. Nah, Things kalian bikin juga itu keluarannya sama sih sebenarnya, sama-sama keluar device nanti bikin board, apabila membuatnya di things nanti di device akan muncul secara otomatis seperti itu. Ini kita masuk di bagian things. Nah, pada things kita pertama masuk di bagian setup, yaitu float variable. Di sini kami akan membuat sebuah variabel yang akan ditampilkan pada things dashboard nantinya, yang akan ditampilkan pada dashboard. Karena proyek kali ini kita menggunakan Arduino Cloud seperti itu. Di sini akan menampilkan ampere nantinya pada dashboardnya, kemudian temperatur pada DHT11, kemudian indikator sensor api, kemudian keadaan relay, kemudian volt. Ketika setup udah dibuat, selanjutnya melangkah ke sketch. Nah, perlu diperhatikan nih, eh, dibuat setup dulu, lalu baru di sketch. Karena di sketch ini nanti akan ada update eh, tampilan apa aja sih yang perlu ditampilkan pada dashboardnya nanti. Dan itu di sini keluar ampere output, volt, temperatur di hati ini, flame, relay. Nah, ini perintah-perintah yang perlu dipanggil pada program-program ini. Seperti itu. Mungkin kita langsung cari saja ya. Nah, seperti ini relay sama dengan relay status. Nah, status dari relay ini on apa off. Kemudian DHT11 temperatur. Nah, temperatur ini nilai temperaturnya berapa sih yang dibaca oleh DHT11 seperti itu. Kita coba lagi. Nah, ini ada volt baterai. Kita membaca sun voltage, ampere output. Seperti ini juga. Selanjutnya ada flame sama dengan flame value karena kita akan membaca value-nya kira-kira ada api apa enggak, jauh apa dekat, seperti itu. Oke, setelah sudah di setup things-nya, baru melangkah ke dashboard. Nah, ini dashboardnya. Eh, buat new saja, lalu kita klik masuk pada dashboard yang kita bikin seperti itu.
Nah, ini yang telah kami buat dari kelima tampilan tadi: ada temperatur sensor, voltage sensor, ampere sensor, flame sensor, fan robot. Mungkin untuk pengetesannya nanti saat di video pengetesan sudah penjelasan bagian dari Arduino Cloud ini. Mungkin di sini kalian bisa langsung klik ini ya, edit, kemudian bisa add. Nah, ini kalian mau memilih nih pakai apa? Push button, switch, stepper. Di sini pilihannya juga lumayan banyak. Ya, seperti itu. Nah, di sini ketika udah, kita klik edit setting. Kalau udah membuatnya nama sesuai kebutuhan, kemudian ini change, itu hubungkan ke variabel mana yang mau kalian sambungkan, karena ini kebutuhannya untuk flame, api, sensor api. Nah, ini dihubungkan ke flame seperti itu. Kemudian LED-nya juga bisa milih ini red, green, red and green. Nah, saya memilih red seperti itu. Apabila ingin custom untuk tata letaknya, bisa diklik arrange switch. Ini bisa dipindah-pindah, bisa juga dilebarin. Nah, seperti ini. Oke, cukup mungkin untuk penjelasan pada Arduino Cloud, tahap-tahapannya, kemudian untuk pemrogramannya di dalam Cloud. Sekian, di sini akan lanjut lagi pada pengetesan alat seperti itu. Oke, baik. Telah sampai di sesi video untuk pengetesan alat. Sebelum kita melakukan pengetesan, saya di sini akan menjelaskan sensor apa saja yang telah kami bikin pada proyek kali ini. Selanjutnya, microcontroller apa yang kami bikin, kemudian aktuator apa yang kami bikin. Untuk yang pertama mungkin sensor. Untuk sensor di sini kami menggunakan water sensor, digunakan untuk emergency apabila adanya air. Selanjutnya di sini ada flame sensor, digunakan untuk emergency juga apabila adanya api. Kemudian di sini ada DHT11. Di sini juga sebagai pengaman temperatur apabila suhu berlebih. Selanjutnya di sini ada sensor INA 226, di mana sensor INA ini bisa membaca arus dan juga tegangan. Selanjutnya di sini ada microcontroller ESP32, di mana microcontroller ESP32 ini pusat otak dari pemrograman aktuator dan sensor. Oke, yang pertama ini aktuator. Kami menggunakan relay 1 channel dan juga fan. Kemudian ada juga 3 buah LED. Baik, untuk LED yang pertama ini, LED merah yang mati, ini nih sebagai indikator dari temperatur. Posisi saat ini karena temperatur kurang dari 32 derajat Celcius maka mati. Kita tunjukkan pada cloud Arduino yang telah saya bikin. Nah, kurang dari 32. Nah, akan mati nanti apabila lebih dari 32 derajat Celcius, maka fan ini akan menyala, LED juga akan menyala. Fan nanti mendinginkan ruangan yang berada pada komponen-komponen robot humanoid soccer nantinya.
Ini masih tahap riset, jadi ini masih coba-coba kita membuat prototipe seperti ini. Selanjutnya, ini ada LED warna kuning. Di sini LED warna kuning ini untuk sensor INA226 untuk membaca arus dan juga tegangan. Baik, di cloud Arduino tidak membaca, sangat kecil sekali untuk pembacaannya, karena di sini saya kasih set point 1,5. Di sini kami mencobanya untuk bebannya pakai kipas, tapi nanti ketika kita implementasikan, yang jelas kita pakai servo, bukan pakai kipas. Karena ini segi prototipe, saya pakai kipas seperti itu. Nah, ini karena tidak ada tegangan yang masuk dan arus yang masuk pada kipas, maka LED akan menyala. Nah, bagaimana cara menyalakannya? Kita harus taruh DHT11 ini pada set point temperatur di atas 32 derajat Celcius. Maka LED kuning ini akan mati, sehingga fan ini akan bekerja, dan LED merah ini akan menyala karena lebih dari 32 derajat Celcius, seperti itu. Nanti kalau sensor udah turun dari 32 derajat Celcius lebih, turun ke 31-an, ini juga akan nyala lagi, seperti itu. Untuk yang bawah ini itu LED warna hijau, itu sebagai indikator water level ya. Sebenarnya water level kita tekan, coba. Nah, menyala seperti itu dan mati. Oke, kita coba naikkan saja temperatur dari sensor DHT11 agar naik ke 32 derajat Celcius lebih, karena agar bisa membaca ini voltage sama ampernya. Oke, coba kita panasin pakai korek. Oke, sudah menyala. Nah, water level flame sensornya tadi kena, agak mati tadi. Oke, ini bekerja 34 derajat Celcius. Fan berputar. Kemudian lampu LED menyala yang warna merah karena suhu dari DHT11 lebih dari 32 derajat Celcius, dan lampu LED kuning mati karena adanya ampere dan tegangan pada fan kali ini. Berikut nilainya bisa dilihat. Oke, coba kita dinginkan agar LED merah ini mati, dan biar fan juga mati. Lama banget, mungkin tadi terlalu panas saat memanaskan, jadi agak sedikit menunggu waktu.
Nah, sudah mati. Nah, LED kuning juga sudah menyala, berarti pertanda arus dan voltage pada fan kali ini tidak terhubung. Dan bisa dilihat temperatur kurang dari 32 derajat Celcius. Kemudian voltage 0, ampere sensor juga 0, fan robot juga mati. Kita sekarang fokus ke flame sensor. Coba kita tes. Nah, ini flame sensor telah terbakar. Dan ini udah saya lepas apinya. Nah, kembali nyala. Oke. Nah, ini 32 di atas 32 derajat Celcius lagi ya. Fan menyala lagi nih, teman-teman. Nah, menyala. Baik. Mungkin proyek kali ini seperti itu. Untuk eh, untuk cepat lambatnya koneksi pada sensor ini ya, mendisplay pada Cloud Arduino IDE ini tergantung pada kualitas jaringan kalian. Jadi apabila kualitas jaringan kalian lelet atau lemot gitu ya, nah itu mungkin update dari Cloud Arduino IDE nya juga akan lama juga, seperti itu. Kita tes water levelnya, kita nyalain lampu LED warna hijau. Oke, sip. Mungkin pengetesan alat pada proyek kali ini seperti itu ya teman-teman.